Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raipa Raditya Pane. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 25 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video ini saya akan membahas algoritma selection sort dan bagaimana algoritma ini bekerja berdasarkan source code Python yang sudah saya buat. Nah, sebelum kita masuk ke terminal atau proses pengurutan, saya mau jelasin dulu konsep dasarnya supaya teman-teman bisa mengikuti alurnya dengan jelas. Jadi begini, selection sort itu adalah salah satu algoritma pengurutan paling dasar dan paling mudah dipahami. Cara kerjanya itu seperti kita sedang mencari barang paling kecil atau paling murah di tumpukan barang. Bayangkan kalian punya 5 angka acak, misalnya 50, 25, 12, 22, dan 11. Nah, apa yang dilakukan selection sort adalah dia mencari nilai yang paling kecil dari seluruh data itu. Setelah ketemu, dia meletakkan nilai itu ke posisi paling awal. Setelah itu, dia mencari lagi nilai terkecil dari sisa data, lalu tempatkan ke posisi berikutnya. Jadi, dia benar-benar selalu memilih yang terkecil, lalu memindahkannya ke posisi yang benar. Kalau kita ilustrasikan, misalnya kita punya tumpukan harga barang, lalu kita diminta untuk mengurutkannya dari yang paling murah. Tentu yang pertama kita lakukan adalah melihat semua item, lalu kita cari mana yang paling murah. Setelah ketemu, kita pisahkan dulu harga yang paling murah itu, baru kita ulangi untuk sisa data. Nah, begitulah cara kerja selection sort. Sekarang kita akan bahas source kodenya. Di dalam fungsi selection sort ada dua perulangan. Perulangan yang di luar itu bertugas untuk menentukan pada posisi saat ini. Jadi misalnya kita sedang berada di indeks pertama, algoritma akan mengatakan, oke, saya harus mencari nilai terkecil dari seluruh data mulai dari indeks ini sampai akhir. Nah, perulangan di bagian dalam bertugas untuk mengecek semua elemen berikutnya dan membandingkannya satu persatu. Jika algoritma menemukan elemen yang lebih kecil dari sebelumnya, dia mengingat indeksnya. Setelah proses pencarian selesai, barulah dilakukan pertukaran elemen. Jadi, elemen pada posisi yang sedang diproses akan ditukar dengan elemen terkecil yang ditemukan. Dan proses ini terus berulang sampai semua posisi selesai. Nah, sekarang kita coba lihat contoh inputnya. Kalau saya buka terminal dan jalankan program ini, awalnya akan muncul tulisan before yang akan menampilkan data acak kita. Misalnya tampilannya before 50, 25, 12, 22, 11. Nah, ini dari sini kan. Kenapa setelah program menjalankan algoritma selection sort, outputnya berubah menjadi after nih, 11, 22, 11, 12, 22, 25, 50. Kenapa bisa berubah seperti itu? Karena tadi pada langkah pertama data 11 ditemukan sebagai nilai paling kecil. Jadi 11 dipindahkan ke posisi pertama, lalu pada langkah kedua 12 adalah nilai terkecil berikutnya, sehingga 12 pindah ke posisi kedua dan begitu seterusnya. Kalau kita perhatikan dengan lebih detail lagi, sebenarnya algoritma ini selalu melakukan scanning atau penyisiran seluruh bagian array untuk mencari nilai terkecil. Inilah alasan kenapa algoritma ini cenderung lambat untuk data besar, karena setiap elemen akan dibandingkan dengan semua elemen lainnya. Tetapi karena logikanya sederhana, algoritma ini sering digunakan untuk pembelajaran dasar sorting. Jadi satu hal lagi, selection sort ini tidak peduli apakah data sebelumnya sudah hampir terurut atau benar-benar acak. Dia tetap akan melakukan scanning dari awal sampai akhir untuk setiap langkah. Jadi performanya konsisten tapi cenderung lambat. Jadi seperti itulah video untuk membahas selection sorting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.